Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Suatu anugerah Tuhan kalau kita semua masih boleh memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Oleh karena anugerahnya, kita masih ada waktu, diberi waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita tahu Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Nya, dan ketika kita menyembah-Nya, Roh-Nya bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati untuk menyembah Dia. Saat
firman, dan firman-Mu itu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Mari Tuhan Kau ubah hati setiap kami, Kau bentuk setiap hati kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hari demi hari hidup kami boleh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, dan Engkau memakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat bagi hormat kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus yang telah menyatukan kita pada saat ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian ada di rumah, sedang stay di dalam rumah. Tuhan selalu ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber inspirasi bagi kita. Firman Tuhan adalah penolong yang ajaib bagi kita. Dan hanya firman Tuhanlah yang sanggup memperbarui, menguatkan, meneguhkan iman kita, sehingga kita mampu menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Dan tak terasa kita sudah 3 bulan stay di dalam rumah. Kita percaya di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah yang telah Tuhan siapkan buat kita. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Allah sedang melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita pasti tidak mengerti rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi yang jelas di balik kesukaran ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita saat ini membaca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24, 25 dan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Samaria sedang mengalami krisis yang sangat hebat. Krisis kelaparan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bala pasukan kerajaan Aram di bawah Raja Ben-Hadad mengepung kota Samaria itu. Sehingga orang-orang yang tinggal di kota Samaria, mereka tidak punya akses untuk keluar dan masuk. Jika keluar, akan menghadapi dengan sebuah kematian. Sehingga orang-orang Samaria mengalami krisis yang sangat-sangat hebat. Bayangkan saja saudara yang kasih Tuhan, kepala keledai seharga 80 sikal perak, lalu 1/4 kap tai burung merpati seharga 5 sikal perak. Belum lagi wanita-wanita
Mereka datang menghadap kepada Raja Israel bahwa mereka hendak menyantap anak-anak mereka. Ini sudah sangat-sangat mengerikan sekali kelaparannya. Satu sikal perak itu berharga kurang lebih kalau dirupiahkan itu 4.257 rupiah. Jika kepala keledai itu tadi harganya 80 sikal perak, berarti kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 350.000 rupiah. Seperempat kap tai burung merpati seharga 5 sikal perak. Jadi kalau dirupiahkan berarti kurang lebih 22.000 rupiah. Bayangkan saudara, ini kelaparan yang sangat hebat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang lebih mengerikan lagi yaitu Raja Israel. Dia katakan tadi, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku harus berharap kepada Tuhan lagi? Memungkiri Tuhan, padahal Tuhan sudah terlalu baik menolong bangsa Israel, menolong Raja Israel, di mana pada saat dia akan keluar dihadang oleh orang Arab. Lalu Elisa memberitahukan hal itu kepada Raja Israel, jangan melewati jalan itu, sebab orang-orang Arab sedang berjaga-jaga untuk membunuh raja. Jemaat yang diberkati Tuhan, kelaparan, krisis ternyata terjadi di kota Samaria. Dan saat ini kita sedang menghadapi namanya lockdown. Dan ternyata bangsa Israel, orang-orang Samaria yang tinggal di kota Samaria juga mengalami lockdown. Dan ternyata mereka menghadapi situasi krisis yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat tragis sekali. Bayangkan wanita-wanita tadi menghadap kepada raja, mengadukan perihal peristiwa yang sedang terjadi, bahwa anak-anak mereka akan disantap untuk kelangsungan hidup. Dan kalau kita perhatikan, kita tidak sampai seperti itu. Bahkan kita tidak makan, maaf bicara, kotorannya burung merpati. Kita masih bisa makan, kita bisa masih menikmati segala makanan nasi dan lauk pauk yang secukupnya. Nah, dari kisah ini, saudara yang kasih Tuhan, di mana Raja Israel itu menyalahkan pertama Tuhan, yang kedua menyalahkan siapa lagi? Hamba Tuhan yang bernama Elisa. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Terlalu mudah, terlalu gampang menyalahkan orang lain bila mana menghadapi situasi keadaan yang sangat mengerikan, sangat tragis, sangat menyusahkan. Terlalu mudah, terlalu gampang menyalahkan Tuhan, menyalahkan hamba Tuhan. Dan ini yang terjadi. Hendaknya kita sebagai anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, masih percaya kepada Tuhan, masih berharap kepada Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang sungguh teramat sangat baik. Dari kisah ini kita mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1, dikatakan begini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, perhatikan baik-baik, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat selai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, Elisa ini berbicara kepada ajudan raja, seorang perwira. Dia sampaikan pesan Tuhan itu. Dia sampaikan berita kebaikan itu.
Dia sampaikan berita kebenaran itu kepada ajudan raja. Lalu ajudan raja perwira ini berkata begini, meskipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, acap kali pandangan kita, mata kita hanya tertuju kepada sesuatu yang kelihatan. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sudah menerima bukti meskipun tidak pernah kita lihat. Dan ajudan raja ini menutup akan kuasa Tuhan. Kata-katanya negatif, kata-katanya pesimis. Dan itu yang terjadi pada masa sekarang ini ketika kita sedang menghadapi sebuah krisis. Biarlah yang pertama kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Karena apa? Karena firman Tuhan itu mencipta. Katakan sama-sama, firman Tuhan itu mencipta. Setiap apa yang kita katakan akan terjadi. Setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan akan terjadi. Orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup karena iman. Jika kita menengok ke belakang di dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu itu belum memakai sarana dan prasarana. Ada barang-barang yang nampak. Hanya dengan firman, jadilah terang maka jadi, jadilah lautan maka jadi, jadilah daratan maka jadi. Itu perkataan firman. Orang benar hidup karena iman. Perkataan firman adalah perkataan yang meneguhkan, perkataan yang membangkitkan iman. Jangan pernah membatasi kuasa Allah. Jangan pernah membuat kata-kata negatif keluar dari mulut kita. Tetapi kita yakini bahwa Allah itu sanggup menolong dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah kita mengerti. Elisa sampaikan, besok kira-kira jam segini, waktu segini, sesukat tepung yang terbaik harganya sesikal. 2 helai itu harganya sesikal. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi firman Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Ketika Tuhan Yesus selesai berdoa berpuasa selama 40 hari, lalu Tuhan Yesus dibawa oleh iblis di padang gurun. Kalau engkau Tuhan, engkau mampu mengubah batu menjadi roti. Kalau engkau Tuhan, engkau sanggup menjatuhkan dari hubungan bait Allah, karena ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan menopang. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari firman Tuhan. Katakan sama-sama, kita hidup dari firman Tuhan. Kita hidup dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mencipta. Karena firman Tuhan itu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala sesuatu yang mustahil, tidak ada suatu perkara yang mustahil. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Allah terlalu mampu dan Allah terlalu sanggup. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Kita menyembah kepada Allah yang hidup. Bahwa janji Tuhan itu janjinya ya dan amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar.
Janji Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa orang benar hidup karena iman, hidup karena firman. Karena firman itulah yang menghidupi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah kecewakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dia selalu bersama dengan orang-orang yang menaruh hati kepada Tuhan. Yang kedua, jika yang pertama hidup karena firman, maka yang kedua kita harus bertindak dengan iman. Sebagaimana di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Jika kita berkata, baiklah, kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Haleluya. Ini adalah kata-kata 4 orang yang menderita sakit kusta, di mana mereka diasingkan, diisolasi, dan mereka memiliki sebuah gagasan, sebuah kata-kata iman. Baiklah, kita pergi ke perkemahan orang Arab. Jika kita ada di sini, kita juga nanti toh mati juga. Tetapi jika kita pergi ke sana, ke perkemahan orang Arab, jika mereka akan mematikan kita, ya biarkan aja kita mati. Artinya hidup dan mati bagi orang percaya itu ada di dalam tangan Tuhan. Sampai Rasul Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Namun saudara sekalian yang dikasih Tuhan, orang benar, orang yang beriman, orang yang senantiasa berpegang teguh kepada janji dan kebenaran firman Tuhan, pasti akan hidup. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, dan kita harus memiliki sikap yang baik, sikap hati yang positif, bertindak dengan iman. Kata-kata kita harus kata-kata yang positif, penuh dengan semangat. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Rasul Paulus katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Orang yang senantiasa berpegang teguh kepada janji kebenaran firman Tuhan, hatinya akan tetap bersukacita, karena Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi kita harus melangkah dengan iman, bertindak dengan iman. Kata-kata iman itu harus keluar dari mulut kita. Kata-kata yang positif, jangan negatif, jangan pesimis. Kita harus optimis. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Bukankah kita punya slogan, bersama dengan Tuhan kita sanggup lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kita melangkah, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, segala sesuatu yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin, karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Seorang wanita yang mengalami pendarahan 13 tahun, dia bertindak dengan iman. Asalku jamah jubah Tuhan Yesus, pastilah aku sembuh. Kata-katanya positif, pastilah aku sembuh. Dan saat itu juga, seketika itu juga sembuh. Petrus Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, aku punya nama di atas segala nama, namanya Yesus. Bertindak dengan iman demi nama Yesus, maka orang yang lumpuh sejak lahir itu sembuh. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita nggak perlu pesimis, kita nggak perlu apatis. Kita pandang Tuhan, bersama dengan Tuhan kita bisa. Bersama dengan Tuhan kita pasti cakap menanggung segala sesuatunya, karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Dengan iman mari kita nyatakan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bertindak dengan Engkau. Aku mau melakukan perkara-perkara besar dengan Tuhan. Pegang janji Tuhan, hidup di dalam firman-Nya.
karena firman-Nya selalu menghidupi di dalam kehidupan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, bersamamu ya Tuhan, bersamamu. Katakan sama-sama. Melakukan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan. Tidak ada sesuatu yang kita ragukan. Kita percaya Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Allah kita selalu menopang bagi kehidupan kita. Jangan ragu, jangan sangsi terhadap kuasa Tuhan. Hanya dengan bertindak dengan iman, pegang teguh akan janji Tuhan, pegang teguh akan firman Tuhan, maka di situ kita akan hidup. Orang benar hidup karena percaya kepada Tuhan, hidup karena percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan, firman yang menghidupi. Haleluya. Yang ketiga, jika yang pertama tadi adalah hidup berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan karena firman. Yang kedua, bertindak dengan iman karena kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Maka ada janji, ada berkat, ada pengharapan yang indah di balik kesukaran-kesukaran, di balik penderitaan-penderitaan, di balik lockdown, di balik stay di rumah.
Jangan kita melihat sesuatu dari sisi yang gelapnya saja. Tetapi setelah itu kita baru tahu, oh ternyata rencana Tuhan itu seperti ini toh. Sehingga kita dapat bersaksi akan kebaikan, akan pertolongan Tuhan, akan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Ada jaminan, ada pemeliharaan Tuhan. Tadi Elisa katakan bahwa besok kira-kira jam segini, detik ini, sesukat tepung yang terbaik harganya 1 sikal. 2 sukat jelai harganya 1 sikal. Lalu perwira tadi berkata apa? Mana mungkin, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, tidak mungkin. Tetapi inilah firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu digenapi. Firman Tuhan itu selalu terjadi. Apa yang sudah dicatat ribuan tahun yang silam, pasti segala sesuatu akan terjadi. Rangkaian demi rangkaian yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan bukan sebuah kebetulan. Semua itu akan terjadi. Semua tercatat dengan rapi, dan itu semua yang dinubuatkan akan terjadi. Seperti apa yang disampaikan oleh Elisa itu terjadi juga. Makanya orang-orang Aram mengalami ketakutan ketika dia sedang mengepung, mereka sedang mengepung orang-orang Samaria. Mereka beranggapan bahwa ternyata Raja Israel mengundang bala pasukan orang Het, orang Mesrian, dan mereka mengalami ketakutan. Akhirnya mereka lari meninggalkan, dan orang Kusta tadi masuk ke perkemahan, dan ternyata di situ bala pasukan tentara orang Aram sudah meninggalkan. Mereka masuk perkemahan, makan dan minum, lalu mengumpulkan harta benda emas dan perak dan lain sebagainya. Lalu salah seorang yang menderita sakit kusta itu berkata, kita tidak baik melakukan hal seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita memberitahukan hal ini kepada raja. Tapi apa kata Raja Israel? Dia mengalami kebimbangan. Jangan-jangan nanti orang Aram hanya strategis saja. Ini loh saudara yang kasih Tuhan. Ketika Tuhan sudah memulihkan, ketika Tuhan sudah bekerja, itu masih ada orang yang sangsi, masih ada orang yang ragu. Jangan-jangan orang-orang Aram itu hanya strategi saja, nanti ketika kita keluar, kita dibunuh. Tapi yang terjadi ketika dia memerintahkan seorang utusan, dan mereka orang utusan itu kembali kepada raja dan benar, maka rakyat yang terjadi saudara, rakyat menjarah harta benda itu. Dan ajudan raja yang sedang duduk-duduk itu tidak menikmati seperti apa yang disampaikan oleh Elisa. Dia mati diinjak-injak oleh rakyat. Ini orang yang tidak berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak mempercayai kepada firman Tuhan akan mati. Tetapi orang yang berpegang teguh kepada janji dan kebenaran firman Tuhan akan hidup. Akan hidup. Hidup hanya di dalam Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Hidup itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita hidup sekarang ini hanya karena Tuhan. Coba seandainya udara ini dihentikan 5 menit saja, apa yang terjadi? Kita semua akan binasa, kita semua akan mati. Tetap oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa bernafas. Kita masuk rumah sakit berapa ratus ribu oksigen kita bayar, tetapi dengan bebas kita menghirup oksigen yang dari Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Kita nikmati anugerah Tuhan itu. Kita hidup hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Jangan ragukan akan kuasa Tuhan. Ada banyak orang sedang khawatir, ada banyak orang yang sedang ragu, ada banyak orang yang sedang bimbang. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, keraguan dan kebimbangan itu dihalaukan dari kehidupan kita, dan kita tetap memandang kepada Tuhan, dan kita akan hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
Haleluya. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kita hidup hanya karena pemberian Tuhan. Nyawa kita itu pemberian Tuhan. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Gak usah khawatir, gak usah takut. Ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, kita aman. Ketika kita berada di dalam genggaman Tuhan, kita merasakan damai yang dari Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, mari kita pandang Tuhan dengan sepenuh hati kita. Orang percaya hanya hidup karena firman. Firman yang selalu menghidupi. Karena salibmu, karena anugerahmu, karena cinta kasihmu Tuhan, aku bisa hidup sampai detik ini. Hargailah hidup ini. Nikmatilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa menghirup udara, kita bisa mendengar, dan tangan kita bisa melakukan segala sesuatunya. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita hebat. Kita ini adalah debu dan lebu, tidak lebih dari itu. Tetapi Tuhan telah menaruh rohnya bagi kita, dan biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Dekat Tuhan saja kita beroleh kekuatan, karena kita hidup hanya karena dari Dia. Hari jemaat Tuhan, saat ini saya minta untuk bergandengan tangan. Kita tetap akan menaikkan pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, oh, ku hidup Tuhan. Haleluya. Karena salibmu aku beroleh kemenangan. Datang kepada Tuhan dengan hati penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Saya mohon suami istri tetap bergandengan tangan, anak-anak dirangkul. Biarkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan jangan pernah membatasi akan kuasa Tuhan. Janganlah keluar dari mulut kita kata-kata yang negatif, tetapi kata-kata yang positif, kata-kata yang optimis. Tetap semangat bersama dengan Tuhan, kita bisa. Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu menyerahkan setiap pasangan suami istri yang sedang bergandengan tangan, bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan keluarga mereka. Meskipun saat ini sudah hampir 3 bulan stay di dalam rumah, secara manusia tidak ada pendapatan, tidak ada pemasukan secara ekonomi, secara finansial, atau jika bekerja omsetnya sudah merosot. Tapi kami percaya hidup kami bukan dari itu, tetapi hidup kami dari pertolongan Tuhan. Hidup kami dari kuasa Tuhan. Hidup kami hanya karena anugerah-Mu. Biar kami boleh menikmati hidup ini bersama Engkau Tuhan. Kami pertaruhkan segenap roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap keluarga-Mu, keluarga mereka Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati semua apa yang menjadi kerinduan pergumulan. Dan
dalam hidupnya. Burung-burung yang tidak pernah menanam pun Engkau pelihara sedemikian rupa. Bahkan bunga-bunga yang di taman itu begitu indah Engkau hias. Tuhan, kami adalah biji mata-Mu. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Kami orang-orang yang berharap, percaya kepada-Mu. Kami percaya Engkau pelihara kami. Engkau menjagai kami. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati bangsa negara kami, memberkati para pemimpin kami, memberkati kota kami, memberkati gereja ini, memberkati seluruh sidang jemaat. Tuhan Yesus, kiranya Engkau limpahkan segala berkat kasih karunia-Mu. Engkau memberkati semua dokter, para medis, perawat, bagian OB, semua yang bekerja di rumah sakit ataupun klinik ataupun pusat-pusat kesehatan. Tuhan Yesus, Engkau tolong, Engkau berkati mereka, beri kekuatan kesehatan dan berkati keluarga-keluarga mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini juga ikut bergabung dengan kami. Mereka adalah orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang terdekat dengan kami, Tuhan. Tolong mereka, Tuhan, berkati mereka. Kami menaruh hati kehidupan mereka ke dalam hati kami, sebagaimana Engkau menaruh hati kami ke dalam hati-Mu, ya Tuhan. Itulah kami sangat mengasihi mereka, menyayangi sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu juga Engkau tolong, Tuhan, berkati. Keluarga-keluarga kami juga, Tuhan, tolong, Tuhan, berkati. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan untuk operasional gereja. Tuhan, tolong mereka, Tuhan, berkati mereka, kembalikan berlipat kali ganda dalam hidup mereka. Karena apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Belajar memberi berarti sedang belajar untuk menolong diri mereka sendiri. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati setiap jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan. Kita arahkan mata iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tersenyum. Tuhan Yesus sedang menumpangkan tangannya atas kepala kita. Sebagaimana doa Yabes, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dijauhkan dari segala roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut, malapetaka dari kehidupan kami. Sebagaimana kebenaran firman-Mu, hamba-Mu Elisa berkata, hari ini sesuka tepung berharga sesikal, sesuka 2 jelai berharga sesikal. Artinya akan ada pemulihan. Ada pemulihan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup mereka diperbarui, hidup mereka dipulihkan. Terimalah berkat anugerah, sukacita, damai sejahtera, berkat kasih sayang sempurna, berkat pertolongan yang sejati, pertolongan yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Rohul Kudus. Tuhan akan membawamu naik dan terus naik, bagaikan burung raja-wali, menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan, dan pada akhirnya engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan Tuhan akan membawamu maju dan terus maju menghadapi setiap tantangan, hambatan apapun. Itu sebuah peluang untuk kita meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kami mohonkan doa berkat ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya
Dia sayang kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menaungi, menudungi, memelihara bagi segenap kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ada bersama dengan kita. Doa kami selalu menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Tetap semangat, tetap optimis, dan tetap terus bersukacita karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.